Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah pendidikan agama Islam kelas 9 SMP. Ini merupakan bagian 2. Jadi jika adik-adik belum nonton bagian 1, jangan lupa ditonton dulu ya. Pada bagian 1 kita telah membahas soal nomor 1 sampai 25. Karena pada bagian 2 ini kita akan langsung lanjut membahas soal nomor 26 sampai 50. Adik-adik sudah siap? 26. Rohim diajak pamannya pergi ke Semarang naik bus. Bus berangkat pukul 12.30. Diperkirakan sampai pukul 17.30 menjelang maghrib. Dan tidak mungkin untuk melaksanakan sholat asar. Sebelum naik bus, Rohim dan pamannya menuju ke masjid dan mereka berdua sholat. Sebaiknya mereka sholat dengan cara, ini kan kondisinya mereka akan bepergian dan bepergiannya cukup jauh ya. Nah, untuk ini mereka diperbolehkan untuk menjamak sholat. Menjamak sholat itu adalah memajukan atau memundurkan satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Jadi zuhur sama asar itu digabung, atau maghrib sama isya itu boleh digabung. Subuh tidak boleh ya. Nah, pada kondisi ini maka Rohim dan pamannya dapat memajukan sholat asar di waktu zuhur. Jadi yang harus dilakukan adalah sholat zuhur dulu 4 rakaat. Setelah itu baru dilanjutkan sholat asar 4 rakaat. 27. Menjelang waktu maghrib tiba, Syahrul sudah pergi ke masjid dengan rapi dan bersih. Begitu tiba di masjid, tidak duduk terlebih dahulu, tapi langsung sholat sunnah 2 rakaat. Sholat itu dinamakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Di sholat tahiyatul masjid ini, sholat yang kita lakukan begitu kita sampai di masjid. 28. 1. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah. 2. Memperoleh kepuasan batin. 3. Manusia tidak boleh sombong. 4. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang menunjukkan hikmah sujud tilawah. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah merupakan sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah di dalam ataupun di luar sholat. Jadi hikmah dari sujud tilawah adalah 4. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 29. Perilaku yang mencerminkan pengamalan dari hikmah mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. 1. Akhlak terpuji. 2. Tubuh terhindar dari suatu tidak baik. 3. Mendapat ridho. 4. Manusia dapat bertahan hidup. Berarti perilakunya adalah A. Mencari makanan yang lezat. B. Berhati-hati memilih makanan. C. Hobi kuliner makanan ekstrim. D. Makan makanan sepuasnya. Yang paling tepat adalah B. Jadi maksud berhati-hati di sini kita harus mencari makanan yang halal dan juga thayyib. Jadi menghindari makanan yang haram. 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Membaringkan hewan yang akan disembelih dengan posisi miring ke kiri, menghadap kiblat pada tempat yang nyaman. 2. Membaca basmalah dan niat. 3. Memotong urat nadi leher hewan. 4. Penyembelih harus orang Islam. 5. Membiarkan darah segar mengalir. 6. Menguliti dengan cara yang baik. Di sini dia bilang termasuk cara-cara penyembelihan hewan yang baik menurut syariat Islam. Jawaban yang tepat adalah B. 1, 2, 3, dan 5. Jadi harus kita baringkan miring ke kiri menghadap kiblat. Kemudian baca bismillah, kemudian kita potong urat nadinya sampai benar-benar putus. Dan kita biarkan darah segar mengalir dari yang sudah putus tadi. 31.
Jenis harta yang harus dikeluarkan zakat tanpa adanya haul dan nisab. Haul dan nisab sudah tahu? Haul merupakan masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau bulan Hijriyah. Sedangkan nisab syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Jadi nisab ini kalau udah terkumpul berapa, kita tuh wajib zakat gitu. Dan di sini ada opsi emas, perak, gabah, dan juga rikas. Rikas ini merupakan sebutan untuk harta terpendam atau harta karun atau barang temuan. Maka yang paling tepat adalah 4. Jadi barang harta karun ini atau harta terpendam ini harus kita keluarkan zakatnya tanpa menunggu haul dan nisab. 32. Bapak Abdullah seorang petani yang memiliki sawah tada hujan dengan menghasilkan padi seberat 1,5 ton. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Abdullah adalah, adik-adik harus tahu, untuk zakat pertanian maka harus dikeluarkan sebesar 10% jika tada hujan atau sumber airnya alami, sedangkan 5% jika irigasi yang membutuhkan biaya. Di sini kan Pak Abdullah ini sawahnya tada hujan, berarti dia terkena zakat 10%. 10% dari 1,5 ton adalah 150 kg, karena 1,5 ton itu 1.500 kg ya. 33. Pada hari raya Idul Adha, Pak Hamid membeli seekor sapi. Kemudian dipotong di kampung halamannya. Dagingnya dibagikan di sekitar rumahnya. Betapa bahagianya para tetangga ketika mendapatkan 1 kg daging sapi. Para tetangga menaruh hormat dan kagum terhadap keluarga Pak Hamid. Dari ilustrasi tersebut, yang termasuk hikmah berkurban adalah A. Membebaskan anak dari ketergadaian, B. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, C. Melatih jiwa untuk tidak kikir, tamak, dan rakus, D. Memohon perlindungan dari setan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, agar kita tidak kikir, tamak, dan rakus. 34. Pak Kamdun melaksanakan ibadah haji. Pada saat wukuf di Arafah, Pak Kamdun dan semua jamaah memakai pakaian ihram. Laki-laki mengenakan 2 potong kain yang tidak berjahit. Perempuan mengenakan pakaian menutup aurat. Hal ini berbeda saat orang-orang tidak melaksanakan ibadah haji. Di antara mereka terlihat memakai pakaian yang bagus dan beraneka ragam perhiasannya. Nilai yang terkandung dalam ilustrasi tersebut adalah, di sini kan tadi katanya menggunakan pakaian yang tidak dijahit, kemudian perempuan pakaian yang menutup aurat tapi tidak mewah ya. Berarti di sini nilai yang terkandung adalah nilai-nilai kesederhanaan. Dan jawaban yang tepat adalah D. 35. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan. Oke, kita baca. Ihram dari miqat, mabit, dan bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, melempar tinggi jumroh, bermalam di Mina, tawaf wada, dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Nah, poin 1-7 ini merupakan wajib haji. 36. Pada peristiwa Amul Husni atau tahun kesedihan, 2 orang pembela utama Rasulullah, Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. Maka tekanan demi tekanan semakin gencar dilakukan kaum kafir Quraisy. Keadaan ini tidak menyurutkan beliau dan para sahabatnya menjalankan misi dakwah. Strategi dakwah yang patut diteladani untuk masa sekarang adalah A. Semangat dalam menjalankan dakwah, B. Sabar dalam menjalani cobaan, C. Tawakal dalam menunggu pertolongan Allah, D. Selalu menghadapi dengan peperangan. Di sini kan poinnya tadi katanya tidak menyurutkan beliau dan para sahabat menjalankan misi dakwah. Maka strategi dakwah yang perlu diteladani adalah A. Tetap semangat dalam menjalankan tugas dakwah. 37. Ia adalah khalifah yang perluas Baitul Hikmah sebagai lembaga ilmu pengetahuan pertama di dunia.
Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Lembaga lain yang didirikan adalah Majelis Al-Munazarah sebagai lembaga pengkajian keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana kerajaan. Sayangnya, pada pemerintahan khalifah ini sedikit tercemar dengan adanya pemikiran teologi liberal, yaitu faham Mu'tazilah. Nama khalifah yang dimaksud adalah di sini yang dimaksud adalah Al-Ma'mun. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. (38) Pada zaman Khalifah Bani Umayyah, kota Damaskus terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu di sekolah sudah mencapai 20 sekolah, sejumlah perpustakaan besar, sekolah kedokteran, dan rumah sakit juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Dari fakta sejarah tersebut, nilai yang patut diteladani untuk masa sekarang adalah A. Mendirikan sekolah, B. Bercita-cita menjadi dokter, C. Rajin berkunjung ke perpustakaan, D. Tekun belajar dan pantang menyerah. Yang paling tepat adalah D. Tekun belajar dan pantang menyerah. 39. Sultan Agung adalah seorang raja Mataram Islam yang mementingkan urusan agama. Keahliannya dalam bidang politik, sastra, dan filsafat dicurahkan untuk kemajuan dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Nilai yang dapat diteladani dari Sultan Agung adalah di sini Sultan Agung ternyata sangat peduli dengan agama Islam. Maka kita dapat meneladani sikap kepeduliannya. Maka jawaban yang tepat adalah A. 40. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk yang disajikan di atas tampah dan dialasi daun pisang. Ada tradisi tidak tertulis yang menganjurkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang yang dituakan atau dimuliakan dari orang-orang yang hadir. Nilai moral yang terdapat pada narasi tersebut adalah jawaban yang tepat adalah menghormati karena diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan. 41. Setelah menemukan alat bukti yang sah dan mendengarkan keterangan beberapa saksi, hakim menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada terdakwa korupsi yang merugikan negara. Keputusan hukum yang diambil oleh hakim sebagai cermin peneladanan Asmaul Husna, Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Adil, As-Salam. Al-Aziz ini artinya maha perkasa. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Al-Adli itu maha adil. As-Salam maha pemberi keselamatan. Yang sesuai dengan cerita di atas adalah C, karena berhubungan dengan vonis ataupun hukuman yang diberikan oleh hakim. Jadi hakim harus adil ya. 42. Pasangan nama dan tugas malaikat yang tepat terdapat pada nomor 1 Ridwan, 2 Jibril, 3 Raqib, 4 Atid. Malaikat Ridwan ini tugasnya adalah penjaga pintu surga, jadi poin nomor 1 ini benar. Sedangkan malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Malaikat Raqib mencatat amal baik dan malaikat Atid mencatat amal buruk. Jadi yang tepat adalah A. Adik-adik sudah capek belum? Sedikit lagi ya. Sekarang kita masuk 43. 1. Membaca Al-Quran secara rutin. 2. Teki agar dijuara. 3. Menerjemahkan dan menafsirkan Quran. 4. Memperindah kaligrafi Al-Quran agar laku dijual. Dari pernyataan di atas yang dikategorikan cerminan kecintaan pada Al-Quran. Membaca Al-Quran secara rutin, benar. Mengikuti MTQ agar menjadi juara itu kurang tepat ya. Jadi fokus kita bukan juaranya, tapi kecintaan kita pada Qur'annya. Maka poin nomor 2 pasti salah.
Jadi jawaban yang tepat adalah C, 1 dan 3. Jadi ini balik lagi kepada niat kita ya. Niat kita bukan untuk duniawi, tapi karena memang kecintaan kita. 44. Nabi Muhammad saat berdakwah di Taif mendapat sambitan, bukan sambutan. Namun beliau tidak marah kepada mereka. Bahkan malaikat penjaga gunung menawarkan agar Nabi Muhammad menyuruhnya untuk membalas kejahatan mereka. Rasul malah menjawab, "Jangan, karena mereka tidak tahu kalau saya utusan Allah, dan saya berharap keturunan mereka adalah orang yang beriman kepada Allah." Nilai yang dapat dipetik dari perjuangan Nabi adalah, di sini berarti Nabi merupakan orang yang pemaaf. Karena ketika disarankan untuk membalas, Nabi menolak. 45. Pasangan yang tepat pada tabel di atas adalah kematian manusia. Ini yaumul jaza harusnya. Jadi satu salah ya. Kalau satu salah, dua juga pasti salah. Karena dibangkitkan manusia tadi bukan yaumul jaza. 3. Hancurnya bumi merupakan kiamat kubro. Betul. Jadi jawaban yang tepat adalah 3. Gunung meletus merupakan kiamat sugro. Jadi bencana-bencana yang ada di muka bumi ini seperti tsunami, gunung meletus, longsor, banjir itu merupakan kiamat sugro. Sugro artinya kecil, kubro artinya besar. Jadi kiamat yang sesungguhnya itu yang benar-benar alam semesta ini hancur merupakan kiamat kubro atau kiamat besar. 46. Faktor ekonomi yang menghimpit ditambah masalah keluarga yang selalu menerpa. Seorang ibu mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga yang menyebabkan jiwanya melayang. Berdasarkan kasus tersebut, sikap kita berkaitan dengan mengimani takdir adalah A. Ibu tersebut belum mengimani takdir dengan baik. B. Tindakan tersebut sudah tepat. C. Ibu itu tahu kehidupan di alam bakwa lebih menjanjikan. Ibu itu bangga dengan perbuatan dalam menyelesaikan masalah. Poin yang paling tepat adalah A. Karena ternyata ibu tersebut belum mengimani takdir dengan baik. Jadi beliau atau almarhumah sudah menyerah duluan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 47. Dari pernyataan di atas yang termasuk perilaku tawadu. Adik-adik tahu tawadu? Tawadu ini adalah sikap rendah hati atau tidak sombong. 1. Usman mengendari motor dengan sangat kencang. Tidak baik ya, itu bukan berarti. Rashid tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Tapi tidak ada hubungannya dengan rendah hati ataupun sombong ataupun tidak sombong. 3. Aminah, siswi teladan di sekolah yang gemar belajar dan selalu mendengar nasihat gurunya. 4. Hari adalah anak yang pintar, suka membantu temannya. Berbeda dengan Putu teman sekelasnya. Oke, berarti jawabannya adalah 4. Karena meskipun si Hari ini anak yang pintar, ia rendah hati, tidak sombong. Ia tetap suka membantu teman-temannya. 48. Perilaku atau adab yang tidak baik nomor berapa ya? 1. Ahmad mengambil makanan dengan tangan kanan. Itu benar. 2. Amir kalau mau makan selalu cari tempat duduk. Itu juga benar. Makan itu duduk, bukan berdiri ya. 3. Amin kalau makan selalu memakan yang halal. Juga benar. 4. Ahmad kalau makan sambil berbicara. Maka yang tidak baik adalah poin nomor 4. Makan itu tidak boleh sambil berbicara. Selesaikan dulu makannya, baru berbicara. 49. Contoh bacaan alif lam samsiyah. Tadi sudah ada ya di soal nomor 1. Alif lam samsiyah ini yang lebur atau hilang, tidak kita baca jelas. Ada di yang nomor 2. Wa ammasa ila fala tanhar. Dari ma langsung ke sa, alif lamnya tidak dibaca. 50.
Bacaan mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil masih ingat apa? Mat wajib mutasil ini merupakan mat apabila mat asli bertemu dengan hamzah. Jadi ada mat asli sebelumnya, kemudian hamzah setelahnya bertemu dalam satu kata. Kita lihat yang ada hamzah ya. Kemudian di sini yang ada hamzah nomor 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2. Kama, ma-nya ada mat asli, kemudian bertemu dengan hamzah. Bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah paham? Kita telah mengerjakan 50 soal latihan ujian sekolah pendidikan agama kelas 9 SMP. Jika ada yang adik-adik kurang mengerti atau mau request materi tertentu, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar dengan Miss Sinta. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu kalau Miss Sinta upload video baru. Sampai jumpa lagi.